Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Setina Gavila dengan nomor induk mahasiswa 19234015 dari Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah preservasi dan konservasi mengenai materi jenis bahan pustaka, kondisi bahan pustaka dan pemeliharaannya dengan dosen pengampu Desrieni Esos MIKOM. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan jenis bahan pustaka. Jenis bahan pustaka ini terdiri dari dua. Yang pertama dilihat dari media kertas, yang kedua yaitu media bukan kertas. Media kertas yaitu kertas yang beredar di pasaran saat ini yang biasanya kita temukan, yang umumnya terbuat dari serat selulosa yang tidak murni, yang dicampur dengan zat-zat seperti lignin, hemiselulosa, dan bahan tambahan lainnya sehingga kertas menjadi lebih cepat rapuh. Sedangkan media bukan kertas ini termasuk kepada koleksi fotografi, tinta magnetik, dan piringan CD dan juga DVD. Membahas jenis bahan pustaka, pasti terlintas di benak kita yaitu dikenal dengan karya cetak dan karya non-cetak. Begitu juga seterusnya. Karya cetak adalah hasil pemikiran manusia yang disampaikan dalam bentuk cetak yang terdiri seperti buku dan terbitan berseri. Buku atau dikenal dengan istilah monograf adalah bahan pustaka yang merupakan satu kesatuan utuh tetapi tidak berseri. Sedangkan terbitan berseri adalah bahan pustaka yang direncanakan untuk diterbitkan terus-menerus dan jangka waktu terbitnya dapat ditentukan. Misalnya seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya. Perbedaan buku dengan terbitan berseri, buku menggunakan nomor standar internasional yaitu ISBN, sedangkan terbitan pemerintah menggunakan nomor standar internasional ISSN. Lalu ada karya non-cetak. Karya non-cetak adalah bahan pustaka yang informasinya disampaikan dalam bentuk suara, gambar, teks, dan sebagainya, yang terdiri dari rekaman suara, film, dan rekaman video. Lalu adanya bahan grafika. Bahan grafika adalah bahan yang harus diproyeksikan yang terdiri dari film strip, slide, dan transparansi. Lalu adanya bahan kartografi. Bahan kartografi adalah semua karya yang merupakan representasi grafika dari bumi, matahari, bulan, planet-planet, dan badan-badan ruang angkasa lainnya. Bahan kartografi ini seperti peta, atlas, globe, dan sebagainya. Lalu ada bentuk mikro. Bentuk mikro adalah sebuah bahan pustaka yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca tanpa menggunakan bantuan micro reader. Contoh bentuk mikro ini yaitu ada mikrofilm, microfiche, aperture card, mikrofilm cartridge, dan mikrofilm jacket. Lalu adanya sumber daya elektronik. Sumber daya elektronik adalah informasi yang dituangkan dalam bentuk buku atau jurnal elektronik yang biasa kita kenal dengan electronic collection. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kondisi bahan pustaka. Sebelum membahas kondisi bahan pustaka, terlebih dahulu adanya survei kondisi bahan pustaka, yang mana survei ini diadopsi dari Stanford University pada tahun 1979 dengan kategori telaah pada sampul buku, kondisi kertas, dan kondisi jilitan dari buku tersebut. Jadi, dan survei tersebut dari sampul buku, jilitan, dan kertas. Ketiga kategori tersebut dibagi dengan angka yaitu 0, 1, dan 2. 0 artinya baik atau kondisinya dalam keadaan baik, 1 artinya kurang baik, dan 2 artinya rusak atau tidak baik. Selanjutnya masuk kepada
kondisi bahan pustaka. Setelah membahas survei, maka masuk kepada kondisi bahan pustaka. Kondisi bahan pustaka ini dapat dijelaskan juga atas 3. Yang pertama, masih baik, berpenyakit, dan rusak. Masih baik yaitu bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh, belum berubah warnanya, dan belum berpenyakit. Yang kedua, berpenyakit. Berpenyakit ini maksudnya bahan pustakanya sudah berpenyakit atau dalam arti lain sudah diserang serangga, bahan pengerat, dan juga jamur, atau ditimbulkan noda-noda lainnya di dalam bahan pustaka tersebut. Lalu 3 yaitu rusak. Rusak ini yaitu bahan pustakanya dikatakan rusak karena sudah dilihat mengalami kerusakan yang fatal, sehingga harus melakukan perbaikan, dan bahkan ada yang sudah terlalu parah seperti tidak bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan. Harus diketahui dulu pengertian dari pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan tindakan preventive conservation, yaitu tindakan dalam menggunakan kondisi lingkungan untuk mempercepat umur koleksi tersebut. Pemeliharaan bahan pustaka dapat kita lakukan yang pertama, pemeliharaan bahan pustaka dengan melakukan cara pembersihan bahan pustaka secara berkala dan dilakukan dengan secara benar. Yang kedua, memonitor dan mengendalikan kondisi lingkungan tempat penyimpanan bahan pustaka tersebut, yang artinya harus melakukan pengawasan terhadap bahan pustaka tersebut. Yang ketiga yaitu membuat dan mengevaluasi cara penanganan pemeliharaan bahan pustaka tersebut. Dengan membuat kebijakan pelestariannya, maka bisa dilakukan secara baik. Lalu yaitu ada mengadakan penyuluhan kepada staf atau tenaga yang dapat melakukan perbaikan sehingga mereka memiliki sedikit pengetahuan mengenai cara pemeliharaannya dengan baik. Selain pemeliharaan juga dilakukan perawatan. Perawatan adalah tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi. Staf turun langsung untuk mengerjakan koleksi yang rusak. Tindakan ini bisa kita ketahui dengan membuat kotak pelindung, membungkus, atau memasukkan bahan pustaka ke dalam box, menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindungnya dengan yang baru. Intinya dengan kertas yang bebas asam, membersihkan koleksi dan menetralkan asam. Lalu adanya restorasi. Restorasi merupakan kegiatan yang paling mahal dan memakan waktu yang banyak. Intinya harus dilakukan oleh orang-orang tertentu atau ahli dalam bidangnya. Restorasi adalah tindakan untuk memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki tampilan fisik agar mendekati ke bentuk semula. Restorasi ini baik untuk dilakukan, tetapi kita ketahui kan untuk melakukan restorasi ini harus menggunakan dana yang banyak serta tenaga ahli yang profesional. Karena melakukan restorasi ini harus dilakukan dengan menerapkan aturan yang berlaku dan sesuai dengan etika konservasi.